فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من البدع والنار. Para ikhwah, secara khusus adalah ikhwana salafiyin di Kuala Lumpur, hafizakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Secara umum kepada mustami'in wal mustami'at. Dan ini adalah merupakan pertemuan kita perdana. Alhamdulillah, nashkurullah. Syukran katsira. Di mana Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali di kajian online ini yang perdana di hari Rabu malam Kamis. Insyaallah taala kita akan lakukan setiap pekan, sekali sepekan, hari Rabu malam Kamis. Insyaallah biiznillah tabaraka wa taala. Dan kepada ikhwas sekalian, rahimakumullah, azzakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dapat dipertemukan di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis mudzakarah, majelis munasahah ya bainana di dalam ittiba' istiqamah as-sabat ala al-islam wa sunnah ala manhaji salaful ummah. Alhamdulillah, insyaallah taala nabda, kita mulai ta'lim ini pada akhana Abu Zaid Tariq. Tafadhal iqra. Tafadhal Tariq. Baca. Barakallahu fiikum, jazakumullahu khairal jazaa. السؤال الخامس الموجه إلى شيخنا شيوخنا الشيخ العلامة بقية السلف صالح الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه من كل سوء ومكروه, yaitu adalah ayyuhuma asyaddu azaban. Dikerahkan suara, suara dengar juga ya. Ya. Ayyuhuma asyaddu azaban al-usatu amil mubtadi'ah. Pertanyaan yang kelima adalah ditanyakan kepada orang tua kita ini, mana di antara dua posisi manusia yang lebih bersangatan azabnya atau azab ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka ini, mana yang lebih parah azab
terhadap pelaku-pelaku maksiat atau terhadap ahlu bid'ah itu sendiri. Pelaku bid'ah itu sendiri. Jadi pertanyaan ditanyakan tentang mana di antara dua kelompok dan golongan ini yang lebih parah azab ditimpakan kepada mereka, yaitu adalah pelaku-pelaku dosa atau pelaku-pelaku bidah. Jawaban, al-mubtadi'atu asyaddu. Mubtadi'ah, pelaku bid'ah, ahlul bid'ah lebih parah dan lebih bersangatan azab kepada mereka. Li'anna al-bid'ata asyaddu minal ma'siyah. Karena yang namanya bid'ah lebih parah dan lebih rusak daripada maksiat itu sendiri. Wal bid'atu ahabbu ila syaitan minal ma'siyah. Bahkan ma'ruf di kalangan para salaf, Imam Sufyan Tsauri, dan dinukil oleh Ibnatul Huda man ba'dihim, man ba'dihi, bahwasanya bid'ah tersebut lebih dicintai, lebih disukai oleh syaitan daripada maksiat itu sendiri. Oleh mana? Kenapa? Li'annal 'asi yatub. Jawaban beliau adalah karena pelaku maksiat, seorang pelaku maksiat, dia akan tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia bisa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat footnote 14 di bawah. Qala Sufyan Tsauri. Iqra ya Tariq. Kemudian kata beliau di footnote 14 di bawah, perhatian baik. Qala Sufyan Tsauri, Imam Sufyan Tsauri, Imam Ahlu Kufah. Imam Ahlu Kufah di masanya sangat ma'ruf, dikenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadits. Beliau adalah Amirul Mukminin fil Hadits. Para pemimpin, amir, petinggi daripada ilmu hadis dan para muhaditsin pada masa itu. Alim besar beliau, subhanallah. Ya, beliau mengatakan, dan ma'ruf di kata-kata ini beliau, kata beliau, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis, ya, daripada maksiat. Karena maksiat yutabu minha, karena maksiat orang bisa tobat daripadanya, wal bid'atu la yutabu minha. Sementara bid'ah susah orang tobat daripadanya. Ini penjelasan Imam Sufyan Tsauri menunjukkan kepada kita tentang khatarul bid'ah. Bid'ah sangat berbahaya dan sangat jauh lebih berbahaya daripada maksiat itu sendiri. Dan bahkan ini dalam Musnad Ibnu Ja'ad, Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Musnad Ibnu Ja'ad terlihat di nomor 1845 dan Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jilid 1 halaman 472 jilid 11. Jilid 11 472. Faqala sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajaza. Dalam ini katakan innallaha tajaba. Ya, Allah Subhanahu wa taala menutup, menghalangi. Ihtajaza itu adalah ihtajaba, hijab. Ya. At-taubata, yaitu taubat dari salah seorang pelaku bid'ah, an sahibi kulli bid'atin, daripada setiap pelaku bid'ah. Syekh Albani mengeluarkan dan menjelaskan dalam silsilah sahihah di nomor 1620. Di jilid keempat silsilah sahihah. Jadi di sini kita lihat para rahmatullah dan para sahabat rahimahumullah, para mustami'in wal mustami'at, bahwasanya bahaya bid'ah dan sangat-sangat lebih berbahaya daripada maksiat itu sendiri. Kemudian kita lihat, amal mubtadi'u faqalilan ma yatub. Adapun ahlu bid'ah, sedikit sekali dari kalangan mereka itu tobat. Rujuk mereka kepada kebenaran itu sedikit sekali dan bahkan jarang.
Dan ahli bidah para jamaah rahimakumullah dan para syabab rahimin rahimakumullah. Taubat mereka juga ada syaratnya di kalangan para imamatus salaf. Ya, ditunggu dia. Sebagaimana Subaih yang dipukul, yang dilecut kepalanya oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan pelepah kurma ketika dia mempertanyakan ayat-ayat mustabihat. Dipukul oleh beliau sampai berdarah kepalanya itu sehingga dia tobat. Dirasakan hilang jin khawarij atau jin subhat-subhat yang ada di kepalanya itu hilang, pergi. Dan dia bilang kepada Amirul Mukminin, kalau kamu membunuh saya, bunuhlah dengan cara yang baik. Ala kulli hal, Amirul Mukminin memaafkan dia dan disuruh balik ke negeri Kufa, Baghdad dengan syarat jangan bermajelis dengan dia lebih kurang setahun. Perhatikan perjalanan hidupnya dan perjalanan dia. Sama siapa dia berjalan setelah itu. Apakah tobatnya betul-betul dia tobat. Meninggalkan pemikiran-pemikiran demikian. Dan kemudian juga meninggalkan teman-teman yang akan merusak dia. Dari sini jemaah rahimakumullah, perlu kita ambil i'tibar dan ibrah dalam kehidupan kita. Bahwasanya tobat daripada pelaku bid'ah, demikian tuntunan salaf. Dan bahkan pada rahmatullah sangat jarang ahli bid'ah itu tobat. Dan kemudian kalaupun dia tobat, ada syarat-syarat diberikan oleh imam, aimatus salaf. Jangan dia langsung menjadi dai, menjadi ustad, dikasih mimbar, dikasih podium, dikasih ceramah, dikasih umat, itu tidak ada. Sunnah dari para aimatus salaf enggak demikian, berbeda dia. Beda kita di hari ini, para jamaah rahimakumullah, orang-orang tobat daripada pemikiran-pemikiran khawarij, takfiriyin, kemudian membawa nama-nama salaf, sudah diajak untuk berjalan bersama, dikasih mimbar, dikasih podium, dikasih seluruhnya. Walhasil, pemikiran-pemikiran bid'ah tadi yang bercokol di otaknya sekian lama, puluhan tahun, itu nggak akan berubah, sulit berubahnya. Sudah kembali, kecuali betul-betul dicuci oleh aibatus salaf, dibersihkan oleh mereka, duduk di majelis ulama, dijelaskan dan didengarkan tuntunan para ulama terhadap pemikiran-pemikiran demikian. Baru rahmatullah proses setelah itu adalah berjalan, tetap dipantau, diperhatikan, sebab nama pemikiran bidah tersebut akan selalu terbawa di dalam pembicaraannya dan tasarrufatnya, tingkah laku dan sebagainya. Jadi, li'annahu yadhunnu annahu ala haqq, karena pelaku bid'ah tadi, mubtadi' tadi, pelaku bid'ah tadi, dia mengira bahwa dia berada di atas kebenaran. Amalan yang dia lakukan itu adalah amalan yang benar. Bikhilafil 'asi, berbeda dengan pelaku maksiat. Fa innahu ya'lamu annahu 'asin, dan dia tahu bahwa dia adalah melakukan maksiat. Ada seseorang pada rahmatullah. Ini sebagai apa pelajar bagi kita bukan mengatakan film itu adalah halal, enggak. Jadi cerita seorang pemabuk, mabuk dia, dipegang oleh dia khamar itu di tangannya botolnya. Dipegang oleh dia khamar yang dalam botol itu diminum oleh dia. Dia dalam keadaan mabuk bicara itu. Tapi dia bicara, dia sadar. Artinya dia yang datang itu seorang penyanyi. Seorang penyanyi yang ahli nyanyi, sebagainya, jago dalam penyanyi. Seluruh jago dia, gitar jago, seluruh jago. Mendatangi pemabuk tadi, menasihati dia supaya dia tobat, kembali kepada kebenaran begini, sebagainya. Rahmatullah, dijawab oleh pemabuk itu. Kata dia, Anda tidaklah lebih baik daripada saya. Kata dia. Itu dia. Anda tidaklah lebih baik daripada saya. Saya tahu nih yang saya pegang nih haram, khamar haram. Kata dia. Tahu dia itu. Dia bilang nih khamar haram. Siang ada mengatakan ini halal, kata dia. Tapi tahukah Anda, pernahkah Anda mengatakan bahwa musik yang Anda lakukan dan nyanyian yang dihadiri oleh ribuan manusia sambil berjoget, bergoyang dan sebagainya,
Itu pernahkah Anda mengatakan itu haram? Assalamualaikum. Pernahkah Anda mengatakan itu haram tadi? Maaf. Apa itu? Paham itu? Pernahkah Anda mengatakan itu haram? Nah, penyanyi itu rahmatullah. Kenapa? Merasa bingung dia. Anda lihat. Lihat. Penyanyi tadi merasa bingung dia. Sebab apa? Dia mengatakan ini bukan haram. Nah, pemabuk tadi mengatakan ini maksiat ini saya tahu ini haram. Tapi saudara, tidaklah lebih baik daripada saya dengan pernah saudara mengatakan bahwa musik yang anda lakukan itu adalah haram. Tanya balik, ini musik haram. Tak tahu dia musik haram. Rahmatullah, tu lihat. Ini akibat apa tadi? Ya, li'annahu yadhunnu ala anna wala haqq. Bi khilafil 'asi. Berbeda orang berbuat maksiat, pelaku maksiat. Fa innahu ya'lamu annahu 'asin. Dia tahu dia ada pelaku maksiat. Dia tahu adalah bahwa dia berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Wa dahu murtakibun li maksiatin, bahwa dia adalah melakukan satu maksiat. Ammal mubtadi'u, lihat. Adapun ahlu bid'ah, fa innahu yara annahu muti'un. Ahlu bid'ah melihat bahwa dia adalah orang yang berada di dalam ketaatan. Artinya, ahlu bid'ah itu mengatakan, saya ini dalam mentaati Allah. Saya sholat, saya zikir, saya selawat, Masya Allah, selawat saya banyak, zikir saya banyak. Nggak bisa. Enggak. Ya, selawat saya banyak, zikir saya banyak, sholat saya banyak, sedekah saya banyak, infak saya banyak, ketunggulan saya banyak. Bangga dia dengan amalan yang banyak tersebut. Padahal penuh dengan bidah. Dan kadang-kadang serta dengan bentuk kesyirikan. Allah tidak dirahmatkan Allah. Itu pelaku bidah itu sendiri. Dia menganggap dirinya taat. Wa anna wala ta'atin. Dan dia menganggap dirinya adalah berada di atas ketaatan. Walidzalik sharatil bid'atu waliyad billah syarran minal ma'siyati. Oleh karena itu, jadilah bid'ah tersebut lebih parah dan lebih rusak dan lebih jelek daripada maksiat itu sendiri. Wassalamualaikum. Walidzalik yuhadziru salaf min mujalasati mubtadi'ah. Lihat. Oleh karena itu kaum salaf ya betul-betul telah melarang, mewanti-wanti umat jangan bermajlis dengan ahlu bidah. Persen bi asma'ihim. Di audio yang Ustaz share di grup, kalian dengar tuh. Ya, penjelasan Syekh Muhammad Syekhuna Muhammad bin Hadi tentang bahwasanya aimmatus salaf mentahdzir umat daripada ahlu bidah itu bi asma'ihim fardan dengan nama-nama mereka langsung satu persatu disebutkan. Rahmatullah, dalil dikeluarkan oleh beliau. Jemaah, ada dua audio saya kirimkan di grup Mutaqa dan antum sekalian alhamdulillah ada dalam, coba dengar. Wallahi subhanallah. Faedah besar daripada beliau. Nah, kita tahu pada rahmatullah, a'immatus salaf dahulu mengingatkan syabab, mengingatkan para pemuda, ya, Gilmanu ayham dan satu riwayat itu dengan Tariq. Antum lihat di kitab Jinayah tadi. Jinayah. Ya. Jinayah itu tamayyu' ada Tariq. Jinayah itu tamayyu' lihat Tariq di halaman 43. Ada biasa kirim tadi kan Jinayah itu tamayyu'. Halaman aja salafi. Ada kan? Di halaman 43. Kalian lihat di bawah itu. Footnote nomor 1. Iqra. Fadhal ya Tariq. Kalian baca di bagus juga. Ya. Dari halaman 42 As-Su'alu Tsamin. Ya.
Ini subhanallah, bagus ini jawaban beliau. Al-su'alu thamin. Iqra' Tariq, fadhal. Ya, fadhal. As-su'alu thamin. Ya. As-su'alu thamin ada. Allah. Hadhihi da'wan batilatun. Ayat. Hadhihi da'wan batilatun. Fadhal. Nunha. Ya, terus baca sebelahnya. Fal wajib ala ahli ilmi. Fadhal. Wala wifqi siratis salaf. Siratis salaf. Ya. Iqra' tahat, raqam awal, iqra' tahat. Baca di bawahnya. Ma qarrahu syekhuna. Ba'du. Lam yablughu ba'du. Min ahli al-ahwa. Ya, min dalika kudana tiya. Wa nahnu ghilmatun aifa'un. Muqaddimatu Sahih Muslim. Iqra. Syuf, jelas kan? Bagian yang baik. Faqala Syekhuna Allah rahimallahu taala Syekh Ubaid Al-Jabiri. As-su'alu tsamin. Pertanyaan yang ke-8 adalah yaz'umu ba'du ma yantasibu ilmi. Ini tolong diperhatikan, sahabat perhatikan ini subhanallah. Ini adalah perkara-perkara yang waqi'iyah yang terjadi hari ini di zaman kita. Yang terjadi hari ini di zaman kita. Dan di hadapan kita sehari-hari kita lihat para dai dan para duat bertumbuh dan berkembang, ya. Ada orang-orang mendakwakan, sebagian orang mendakwakan di antara mereka yang menisbahkan diri mereka kepada ilmu. Ilmu adna bayana akhta'il jama'at al-islamiyah al-yawm, bahwasanya menjelaskan kesalahan-kesalahan jamaat firqah
firqah-firqah Islamiyah, Islam yang ada di hari ini, dan lalu wa tawdih halim, menjelaskan dan memperjelaskan atau menggambarkan keadaan-keadaan mereka. Bahwasanya adalah annahu manhajun yasuddu 'anil haqqi. Ini adalah merupakan manhaj yang menghalangi orang dari kebenaran. Lihat, yang pertama, dianggap oleh mereka ini adalah manhaj yang menghalangi seseorang daripada kebenaran. Itu yang pertama. Dianggap oleh mereka wa yuqassil qulub. Ya, dianggap oleh mereka, jadi dianggap oleh mereka pertama kali adalah menghalangi orang daripada kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua wa yuqassil qulub. Yang kedua dianggap mengeraskan hati. Jadi kalau kita menjelaskan kepada umat di hari ini tentang firqah-firqah, kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang sesat dan menyesatkan, yang merusak akidah umat dan manhaj umat, merusak ibadah umat, menyebarkan kesyirikan, bidah, khurafat, menyebarkan hizbiyah, dianggap oleh mereka ada menghalangi kebenaran dari kebenaran, dan kemudian membuat hati kita kaku, kasar, keras. Wa yusabbibul intikasata syabab, dan mereka mengatakan ini adalah penyebab terjadinya intikasah. Intikasah itu permutarbalikan atau bisa kata futur. Perpecahan bisa. Ya. Penyebab terjadinya perpecahan di kalangan para syabab. Akibatnya syabab itu ada yang pro A, pro B, ada pro fulan, ada pro si fulan, pro si alan, ada pro ulama, alim fulan, pro alim fulan. Itu kata dia. Jadi dianggap oleh mereka itu membicarakan tentang firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan, membicarakan tentang kesyirikan, bid'ah, bicara tentang firqah-firqah yang merusak akidah umat, ibadat umat, manhaj umat, itu terjadi nanti perpecahan di antara para syabab. Fal hadza sahih? Ditanyakan oleh penanya, apakah metode yang seperti ini benar? Ya, artinya apakah cara yang disebarkan ini benar? Paham itu? Kemudian, jawaban beliau lihat. Al-jawab, arti jawabannya. Awalan qaddamtu lakum tahdhiran Nabi sallallahu alaihi wasallam tahdhir as-salafis salih. Yang pertama, saya telah mendahulukan dan saya telah mengkedepankan, telah menyajikan sebelumnya kepada kalian peringatan Nabi. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan peringatan kaum salafus salih, ya. Wa ara i'adata hadits Abdurrahman, dan saya melihat di sini perlunya saya kembali mengulang hadis Abdurrahman ibn Abdul Rabbi Ka'bah ibn Rabbil Ka'bah an Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ayyadulla alaihi ayyadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Al-hadis. Ya. Tak boleh lihat tu. Di sini dijelaskan oleh beliau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Amr bin As. Ya. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya lam yakun nabiyyun, tidak ada seorang nabi pun qabli sebelum saya, illa kecuali kana haqqan alaihi ayadulla ummatahu, adalah merupakan kewajiban. Haqqan itu wajiban atau wajaba alaihi,
wajib atas dia, atas Nabi tersebut untuk menunjukkan umatnya atas kebajikan yang dia ketahui. Untuk umatnya. Jadi setiap Nabi tersebut telah menjelaskan kebajikan yang mereka ilmui untuk umat tersebut. Wa yudhirahum. Dan kemudian diingatkan mereka itu. Memperingatkan umatnya dari kejelekan apa-apa yang diketahui oleh Nabi tadi untuk umatnya. Jadi, al-khair wa syarr. Ya. Kebajikan dan kejelekan itu, kebajikan telah ditunjukkan oleh Nabi, seorang Nabi dan setiap Nabi kepada umatnya, demikian juga kejelekan telah diingatkan umatnya daripada kejelekan tersebut. Tidak ada yang tertutup bagi mereka. Lihat tuh, tidak ada yang ditutup. Jadi lihat kita foto di bawah, hadhi da'wan batilah. Jadi menganggap bahwasanya ya, menjelaskan firqah-firqah yang sesat dan menyesatkan kepada umat tersebut dianggap adalah satu penghalang daripada kebenaran dan membuat hati-hati para pemuda tersebut ya keras atau dianggap oleh mereka sebagai bentuk perpecahan yang terjadi di kalangan syabab. Ini adalah dakwan batilatun, dakwaan yang sangat batil, pengklaman yang sangat batil. Faqad kana minas salaf, min manhajus salaf. Dan sungguh merupakan manhajus salaf tahdhirus syabab minal mukhalifin. Yaitu adalah mengingatkan para syabab daripada orang-orang yang menyelisihi Alkitab wa sunnah ala fahmi salaf min ahlil ahwa. Yaitu di kalangan orang-orang ahlu bid'ah. Qala Muhammad bin Abdullah al-Ansari an Sulaiman ibn Arqam. Lihat. Berkata salah seorang ulama Muhammad bin Abdullah al-Ansari daripada Sulaiman bin Arqam mengatakan, kunna wa nahnu syababun nunha an mujalasatihi. Li'annahu kana qadariyan. Ya. Dijelaskan daripada Muhammad ibn Abdullah al-Ansari an Sulaiman bin Arqam mengatakan, kunna wa nahnu syabab. Kami dulu masih muda. Ketika kami masih muda, para pemuda dilarang kami untuk duduk bermajlis dengan dia. Ya. Dengan Sulaiman bin Arqam. Kenapa? Li'annahu qadariyan. Karena dia adalah qadari. Pengingkar qada dan qadar. Dilarang oleh ulama. Jangan bermajlis dengan si fulan. Karena sebulan adalah pemikirannya, mazhabnya begini, mazhab begini. Dan ingat kalian, yang sudah pernah juga saya jelaskan, baik di Malaysia atau di sini, di berbagai majelis dan daurah, rahmatullah, yaitu bagaimana Imam Sufyan Tsauri datang ke Kufah, ke Basrah, masuk ke masjid di Basrah. Ketika masuk ke dalam masjid tersebut, dia lihat majelis yang sangat besar, yang sangat ramai. Majelis yang sangat ramai dan sangat besar. Ya. Kemudian ketika Imam Sufyan Tsauri masuk ke majelis tersebut, ya, selesai majelis itu dia masuk salat ke masjid sebagainya, kemudian selesai majelis, ditanya oleh dia kepada orang yang hadir di majelis itu, "Man hadza?" Siapa itu yang duduk di depan, yang alim, orang yang banyak pengikutnya, banyak jemaahnya. Ramai yang hadir. Ya, banyak. Imam Sufyan Tsauri, kata Imam Sufyan Tsauri. Ya. Tanya dia, "Man hadza?" Siapa ini, kata dia. Dijawab oleh yang hadir di majelis tersebut, Rabi' bin Subaih. Rabi' bin Subaih. Dia adalah Rabi' bin Subaih. Jadi sebutkan namanya. Tanya lagi, "Ma mazhabuhu?" Apa mazhabnya? "Wa ma mazhabu illa sunnah." Kata yang ikut majelis itu,
Tidak ada mazhabnya kecuali sunnah. Artinya dikatakan mazhabnya adalah mazhab sunnah. Dia ahlus sunnah, salafi sunni. Rahmatullah. Kemudian kata Imam Sufyan Tsauri, "Wa man bitadatuhu," siapa teman-teman dekatnya, pendamping-pendampingnya, teman-teman dia bergaul, sekalian siapa? Kata yang ikut taklim itu katakan ahlul qadar. Orang-orang mengingkari qada dan qadar. Kata Imam Sufyan Tsauri, "Idzan fahuwa qadari." Jadi dia adalah qadari. Disebutkan namanya. Langsung disebutkan dia qadari. Itu mengingatkan kepada orang yang ada di majelis itu berhati-hati kepada dia. Jangan tertipu dengan banyaknya orang, ramainya orang, enggak. Tapi ma madhabuhu. Maksudnya apa? Walhasil rahmatullah sudah tinggalkan umat ini. Nah, demikian juga di sini. Ini jelaskan di dalam kitab Al-Kamil. Ya. Kemudian lihat. Yang kedua, ini dalam Sahih Muslim. Ya, lihat di bawah itu akhraj Muslim Kitabul Imarah bab wujubul wafa bi bi'atil khulafa'il awwal fal awwal. Terus sebelahnya. Faqala Syekhuna rahimallahu taala fal wajib ala ahli al-ilm an-nasihin lil ummah. Maka yang diwajibkan kepada ya para ulama yang merupakan penasihat-penasihat orang-orang menasihati umat alladzina yufaqqihuna an-nas, di mana mereka itu adalah orang-orang yang memfakihkan, mendidik, mengajar manusia-manusia tersebut, ya, difakihkan mereka dengan kitab dan sunnah yang cocok dengan jalan perjalanan sirah, ya, kehidupan para salafus saleh. Wajib bagi para ulama tadi dan nasihin lil ummah tadi ayyubayyinu lahum ma yafidu alaihim min al-bidah. Wajib bagi mereka untuk menjelaskan kepada umat tersebut ma yafidu ay ma ya'ti alaihim, ma yadussu alaihim, apa-apa yang menyusup kepada mereka daripada bentuk perbuatan-perbuatan bid'ah wal mukhalafat, dan perbuatan-perbuatan yang menyisihi daripada manhaj salaf tadi. Sawan kanat tilkumul bid'ah wal mukhalafatu min jama'atin aw afrad. Apakah samaan daripada bid'ah tadi dan penyelisihan tadi daripada firqah jamaat, ya, nughayyiru firqah. Kata-kata jamaat kita rubah dengan firqah. Ya, apakah itu penyelisihan dan bid'ah terbentuk daripada firqah atau pribadi-pribadi seseorang? Wa hadza huwa alladhi 'arafnahu minas sunnati wa min sirati salafis salih minas sahabah wa tabi'in wa man ba'da min ba'dihim. Dan inilah yang kami ketahui dan kami ilmui daripada sunnah tersebut dan dari perjalanan kehidupan, dari suri tauladannya contoh, uswah dan qudwah daripada salafus saleh, dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Lihat beberapa persatu di bawah. Maqarrahu Syekhuna rahimallahu taala, ya, apa-apa yang telah ditetapkan, ditakrir oleh Syekhuna Ubaid al-Jabiri rahimahullah ta'ala, huwa ma kana alaihi salafus salih haqqa. Dan inilah sebenarnya yang hak, yang dipegang, yang diamalkan oleh kaum salaf yang betul-betul. Bal minas salafi man kana yuhadziru sibyana as-sighar, alladzina lam yablughu ba'du, min ahli al-ahwa. Lihat, inilah yang dipegang, yang diamalkan oleh kaum salaf kita yang sebenarnya. Bahkan kaum salaf tersebut ada di kalangan mereka itu yang mengingatkan sibyan, anak-anak masih kecil, masih muda belia. Dan bahkan dipertegas lagi, alladzi lam yablughu ba'du, belum balik dia, belum balik, tapi sudah diingatkan oleh ulama, diingatkan oleh para guru mereka. Dari siapa? Daripada ahlul hawa, daripada ahlul
Tidak diingatkan. Bal yusarri'una bi asma'ihim, dan bahkan para ulama sarraha terang-terangan menyebutkan nama-nama ahlu bidah tadi. Rahmatullah. Terang-terangan menamakan nama-nama ahlu bidah tadi, ahlul hawa tadi. Min dzalika ma qala al-Asim, di antaranya adalah pada kata Imam Asim, kunna na'ti Aba Abdurrahman As-Sulami. Kami mendatangi Abu Abdurrahman As-Sulami wa nahnu ghilmatun aifa'un. Kami mendatangi, kami datangi, yaitu Abdurrahman, ya, As-Sulami, dan kami adalah ghilmatun aifa. Kami adalah ghilman itu anak kecil, ya, qaribul bulugh, dekat masa ke baliknya, mendekati masa balik, belum balik. Fakana yaqulu lana, dan dia mengatakan kepada kami, la tujalisu qusas, jangan kalian bermajlis dengan tukang cerita-cerita, tukang ulok, tukang cerita-cerita, kisah-kisah. Ini paling banyak di kalangan tablighiyin. Paling banyak di kalangan tablighiyin, sufiyin, ghaira Abil Ahwas, selain daripada Abul Ahwas. Wa iyyakum wasyaqiqa, dan hindari jauh dari kalian namanya syakik. Ya, iyyakum wasyaqiqa, jauhi. Ya, tukang kisah tadi dan syaqiqan. Qala, mengatakan, wa kana syaqiqu hadza yara ra'yal khawarij. Syakik ini adalah seorang yang berpandangan dan mengikuti pemikiran khawarij. Walaysa bi Abi Wa'il, dan bukan dia Abi Wa'il. Muqaddimah Sahih Muslim, dan muqaddimah Sahih Muslim juga babul kasfi an ma'ayibi ruwatil hadits. Bab yang menjelaskan kepada kita disingkapnya, dibongkarnya aib daripada perawi-perawi hadis, wa naqalatil akhbar, dan orang-orang penukil-penukil hadis dan khabar, wa qaul a'immati fi dzalik, dan perkataan ulama di dalam perkara demikian. Itu contoh tuh. Surah Rahmatullah. Jelas sampai itu? Ya, kita tinggalkan sedikit itu. Nanti masuk buku bari, masuk buku tadi. Ya, yang jelas kita surah Rahmatullah, jangan kita merasa hobi, merasa tidak senang ketika ulama menjelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang merusak akidah umat dan manhaj umat, dan diingatkan kita daripada mereka tersebut, ya kita hindari, kita tinggalkan. Ini yang dilakukan a'immatus salaf dari zaman dulu sampai hari ini. Kalau itu, kemudian yang baik. Gimana tadi? Kita yuhadirus salam menjelasin mutajah ya. Udah ya? Itu udah. Nomor 15 ya. Kemudian footnote 15 lihat. Ya, walidzalika yuhadhiru salafu min mujalasatil mubtadi'ah. Iqra' Tariq. Qala Hasan al-Basri. Tariq. Yumridu qalbak. Ya, qala Syatibi. Iya, Masya Allah. Yang baik. Walidzalik yuhadhiru salafu min mujalasati ahli mubtadi'ah. Ya, qala al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah taala, la tujalis sahiba bid'atin, jangan kalian bermajlis dengan pelaku-pelaku bid'ah, penyeru-penyeru kepada bid'ah, jangan bermajlis dengan mereka tersebut. Kenapa? Ya fa innahu yumridu qalbak, karena
bermajlis sama mereka itu akibatnya adalah buat hati kamu sakit. Buat hati sakit hati buatnya. Kena syubhat, mendengarkan syubhat sekian lama pada rahmatullah wala hasil buat kita bingung. Ya, tak kokoh di dalam manhaj, syubhat, goyang dibuatnya. Wa qala Syatibi, berkata Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, fa inna firqatan najat, firqatun najiyah itu, kata najat, al-firqatun najiyah. Ingat, firqatun najat itu artinya al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah, huwa ahlus sunnah wal jamaah, at-taifatul mansurah, ahlul hadits. Ma'muruna bi'adawati al-bid'ah. Mereka diperintahkan untuk memusuhi pelaku-pelaku bid'ah tersebut. Paham itu? Wa tashridu bihim, wa tashridi bihim. Apa tashrid? Mengusir. Tashrid itu taturduhum. Tarduhum, diusir mereka itu. Wa tankili biman in hasya ila jihatihim wal qatl bil qatl famadunahu wa tankil. Mana tankil? Memalingkan, menjauhkan, menghindarkan, ya, terhadap orang-orang yang inhasa ila jihatim, indamma, menjauhkan, ya, menghindarkan, menarik, orang-orang yang menggabungkan dirinya, orang-orang yang menggabungkan dan menyamakan, menggabungkan dirinya, berkumpul bersama mereka, jihatihim, pada kelompok mereka, bahkan terjadilah bil qatl, dengan dibunuh dan selainnya. Ya, Jami Sofwan dibunuh oleh para ulama. Jami Sofwan dibunuh oleh para ulama, Al-Farabi dibunuh oleh para ulama. Ibnu Arabi dibunuh oleh para ulama. Ya itu. Ya. Wa qad hadzara ulama min musahabatihim, dan ulama telah mentahdzir, mengingatkan umat daripada bersahabat, berjalan dengan mereka dan mujalasatihim, bermajlis dengan mereka. Aqul, kata Syekhuna Farahan mengatakan rahimallahu salaf, semoga Allah merahmati kaum salaf, ma taraku sahiba bid'atin, mereka tidak meninggalkan pelaku-pelaku bid'ah tersebut, penyeru-penyeru kepada bid'ah, illa wa qama'uhu wa hadzaru minhu, kecuali para ulama tadi qama'u, harabu, perangi dan hancurkan dan selesaikan perkara mereka, dan mengingatkan dan mewanti-wanti daripada al-bid'ah tersebut. Kenapa? Li'annahum yu'athiruna ala man jalasahum, karena ahlu bid'ah tersebut mereka akan mempengaruhi, memberikan athar, memberikan bekas dan pengaruh kepada orang-orang yang bermajlis dengan mereka, wa khatarum syadid, dan bahaya mereka bersangatan. La syakka, dan tidak kita ragukan, annal bid'ata syarrun minal ma'siyah, bahwasanya bid'ah tersebut adalah perbuatan yang sangat lebih jelas dan lebih jelek daripada perbuatan maksiat itu sendiri. Wa khatar mubtadi' asyaddu minan 'alan nas, dan bahaya seorang pelaku bid'ah dan ahlu bid'ah tersebut sangat dan bersangatan atas manusia yang lain, min khataril asi, daripada bahayanya pelaku maksiat itu sendiri. Footnote 16, ya, Iqra ya Tariq, fadhal. La, Iqra. Footnote 16, yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Adu min ahli al-haq idza stawlaw
Subhanallah. Lihat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi khatari ahli bidah. Di dalam menjelaskan tentang bahayanya ahlul bidah. Walaula man yuqibuhu Allah li daf'i darari haula, yakni ahlul bidah atau ahlul bidah, la fasada din. Kalaulah bukan di mana Allah Subhanahu wa taala tetap mewujudkan, mengadakan dan mendirikan manusia-manusia ya yang menolak, yang memerangi, yang menghancurkan bahayanya ahlul bidah. Begitu? Ya, ini ahlul bidah, bahayanya mereka, ahlul bidah tadi, sudah tentu la fasadad din. Sudah tentu agamanya kerusak. Artinya, kalaulah bukan adanya ulama, kalaulah bukan dikarenakan wujud ulama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hurasuddin, sebagai penjaga-penjaga, pembela-pembela din ini, yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan kepada kamu az-zikir, yaitu Al-Quran, dan kami adalah menjaga Al-Quran tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, inna lahu lahafizun, kami menjaganya. Al-Quran dijaga oleh Allah Azza wa Jalla langsung. Demikian juga sunnah. Sunnah dijaga, dibela oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dengan membangkitkan para jahabidah, para ulama yang pakar dan ahli di dalam din ini. Dibangkitkan mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Ada mereka ya, dihidupkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam rangka untuk menolak, menghancurkan, memerangi kemudaratan yang datang daripada pihak ahlul bidah tadi. Kalau tidak ada ulama, penjara Allah, la fasadad din. Agama ini rusak. Akibatnya demikian. Dirusak oleh manusia-manusia. Wa kana fasadu a'zam. Dan kerusakan yang dilakukan oleh ahlul bidah tadi sangat lebih besar dan berbahaya min fasadi istila'il adu. Kalau dibandingkan dengan kerusakan yang dilakukan oleh istila, penguasaan, penjajahan musuh min ahlil harb, daripada orang-orang yang diperangi, yang dikufar, maksudnya Yahud dan Nasara. Artinya kerusakan yang dilakukan oleh ahlul bidah, kalau dibanding dengan kerusakan yang dilakukan oleh penjajah-penjajah, lebih rusak yang dilakukan oleh bidah tadi. Fa inna haula idza stawlaw lam yusidul quluba wa ma fiha min ad-din illa taba'an. Karena para penjajah tadi, musta'mirin, ya, para penjajah tadi, mereka kalau menjajah satu negeri, satu negara, yang mereka rusak itu ya bukan agama, bukan din, awalnya ndak. Paham itu? Awalnya jasad manusia, din tetap mengikut. Awal yang dirusak oleh para penjajah tadi bukan din. Yang dirusak pertama kali adalah jasad-jasad manusia tadi. Agama mengikut setelah itu. Amma ulaikal mubtadi'ah, adapun mereka-mereka ahlul bidah, mereka-mereka ini merusak yang pertama kali hati ibtidaan. Awal adalah qulub, akidah, i'tiqad, keyakinan umat yang dirusak oleh dia. Manhaj dan akidah dirusak bisa-bisa oleh itu. Awal kerjanya. Majmu' Fatawa. Demikian juga dikatakan oleh beliau pada kita, Syekhul Islam, ya, ahlul bidah syarrun min ahlil ma'asi asyahwaniyah bis sunnah wal ijma'. Bahaya bid'ah tersebut, pelaku-pelaku bid'ah tersebut, ahlul bidah, itu lebih bahaya, lebih jelek, lebih rusak daripada pelaku-pelaku maksiat syahwaniyah. Yang syahwaniyah, syahwat. Ya, syahwat yang disertakan syahwat-syahwat daripada keberdatangan. Itu dikatakan lebih bahaya secara sunnah dan ijma' para ulama. Paham itu? Kemudian walihadza qala salaf. Oleh karena itu berkata kaum salaf, iktisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Iktisad,
sesederhana mungkin, semaksimal mungkin. Sedikit berada di atas sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi dalam bid'ah. Sedikit amalan cocok dengan sunnah itu lebih baik daripada amalan banyak tapi penuh dengan bid'ah. Paham itu? 17. Iqra ya Tariq. Ya. Kata beliau di sini, ini perkataan Mas'ud, raja' ala likai al-ibanah as-sunnah li bin Sa'd bin Nasir. Ya, selesai kita pertanyaan kerodo kelima. Sekarang masuk pertanyaan ke-6. Fadhal, iqra. Ya, footnote 18 bawah. Qala Syekh Bakar sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yansibuna lahum akiba naqlihi duna yas'aluhum ya, zalakar. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketujuh. Soal sabi' ma ra'yukum fil jama'ati ka hukmin 'amin. Itu. Ke-6 ya, soal sadis. Hal manintama ila jama'ati ya'tabiru mubtadi'an. Apakah setiap orang yang intima menyandarkan dirinya kepada jamaat, kepada firqah dan firq yang ada di hari ini dinilai dia sebagai mubtadi', ahlu bidah? Apakah demikian penilaiannya? Artinya setiap orang yang menisbahkan diri, menyandarkan diri, intima kepada suatu kelompok, golongan, firqah di hari ini, apakah dia dikatakan sebagai ahlu bidah? Al-jawab, kata Syekh Shalih Fauzan, hadza hasbul jamaat. Ini dilihat kepada firqah dan jamaah itu sendiri. Dilihat daripada firqah dan jamaah itu sendiri. Fal jamaat allati 'indaha mukhalafatun lil kitab wa sunnah. Kelompok-kelompok firqah
yang di sisi mereka ada penyelisihan-penyelisihan mereka terhadap Alkitab dan Sunnah, yu'tabarul muntami ilaiha mubtadi'an. Maka orang yang menisbahkan diri dan orang yang menyandarkan diri kepada firqah dan kelompok tersebut dikatakan sebagai ahlu bid'ah. Mubtadi'an. Ya, jadi siapapun kelompok dan golongan dan firqah yang memiliki penyelisihan-penyelisihan terhadap Alkitab dan Sunnah, kemudian ada orang menyandarkan diri kepada dia, maka kelompok itu dikatakan, atau orang menyandarkan diri itu dikatakan sebagai mubtadi'. Lihat, kata beliau, footnote 18, ya, 18 kan? Qala Syekh Bakar Abu Zaid, qala Syekh Bakar Ibn Abdullah Abu Zaid fi kitabil hukm al-intima' ila al-firaq wal ahzab wal jama'at al-islamiyah. Hukum menyandarkan diri, menisbahkan diri, intisab ya kepada kelompok-kelompok dan hizbi-hizbiyah, golongan-golongan dan jamaah Islamiyah, firqah-firqah Islam di hari ini. Hukumnya bagaimana? Pemirsa kita lihat, jemaah rahmatullah. Bakar Abu Zaid rahimahullah taala. Ya, Bakar Abu Zaid rahimahullah taala adalah ya, Bakar Abu Zaid awal daripada perjalanan hidupnya, subhanallah, beliau adalah orang yang banyak membela salaf. Di antaranya kitab ini. Kitab yang beliau karang ini, subhanallah, kitab yang betul-betul ya sangat signifikan berbicara tentang kelompok-kelompok dan golongan-golongan yang ada itu kaum muslimin di hari ini, termasuk kaum muslimin, tablighin, takfiriyin, seluruh kelompok dan golongan yang ada. Dan beliau sangat keras berbicara. Ya? Tapi la haula wala quwwata illa billah, diakibatkan dikarenakan qurana dan bitanah tusu, diakibatkan dengan sahabat-sahabat yang jelek, sahabat-sahabat yang rusak, teman-teman yang merusak dia, walhasil di akhir-akhir perjalanan hidupnya itu dia membela Hasan al-Banna, Sayyid Qutb dan sebagainya. La ilaha illallah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, sebab enggak tahu kita hati manusia. Ya ala kulli hal, beliau ya begitu akhirnya perjalanan hidupnya di akhir-akhir, dan dibantah oleh imam, oleh Syekh Syuyukhina, itu Syekh Ahmad Yahya An-Najmi, ya, tentang kitab beliau, dan dijawab oleh beliau dengan tulisan yang panjang, ya, Raddul Jawab. Nama kitab itu Raddul Jawab. Panjang namanya, soalnya nanti kalau dapat Ustaz lihat, Ustaz punya PDF-nya. Saya tahu nanti. Dibantah oleh beliau di situ. Ala kulli hal, itu sekelumit daripada Syekh Bakar Abu Zaid, dan dia juga ya dikeluarkan daripada Hayatul Kibar Ulama pada masa itu. Pada tahqiq beliau, karya beliau dalam tahqiq kitab Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Nuqayyim sangat signifikan. Ya, di dalam kitab tersebut, kitab ini adalah karang beliau ketika beliau masih ala jaddah salafiyah. Kata beliau, la yajuzu ayun saba syakhsun lil ummah. Ya, tidak dibolehkan ayun saba syakhsun, ditancapkan, didudukkan. Tidak dibolehkan kita untuk mendudukkan seseorang, pribadi seseorang sebagai figuritas, sebagai figuritas, sebagai figur, ya, terhadap umat. Jadi kita misalnya, si fulan, masya Allah, orangnya sangat punya karismatik, punya ilmu, mufawwah, sigafodion, rahmatullah, haribau podium, macam-macam namanya. Ada itu. Ya, kemudian dia didudukkan, ditancapkan, diberikan kepada umat sebagai orang yang akan difigurkan. Tidak boleh itu. Yuda'a ila tariqatihi. Kemudian umat diajak untuk mengikuti metode dia, jalan dia. Saya sekarang si fulan, kita ambil dia, rahmatullah. Kemudian kita kata kepada umat, nih figur kita di hari ini. Ini imam kita di hari ini. Ini kudwah kita di hari ini. Ini. Tidak boleh itu.
Gitu. Ya, diajak kepada tarekohnya. Wa yuwali wa yu'adi 'alaiha. Diajak kepada tarekohnya, kepada metode dia, kepada dakwanya, kepada kajiannya, kepada apapun dia. Berloyalitas, mencintai orang mencintai dia, memusuhi orang musuh dia. Jangan itu. Jadi terjadi bukan tidak. Jadi ada di kalangan orang dari ini. Lihat firqah muslimin Salban ada figur bagi dia. Masuk petinggi-petinggi yang lain di hari ini yang masih hidup sebagai baiat, ba'dal baiat. Dia tablighin juga demikian. Walhamdulillah dakwah salafiyah enggak. Dakwah salafiyah enggak ada figuritas. Dakwah salafiyah tidak ada memfigurkan si fulan, si alan enggak. Figur kita yang paling afdal dan utama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha yaumil akhir. Sebab figur kita, qudwah kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan si fulan atau si alan, bukan alim fulan enggak. Ulama adalah adillauna. Mereka adalah penuntun kita. Mereka menuntun kita, menunjukkan kita kepada dalil, menunjukkan kita kepada dalil, mengajak kita kepada dalil, mengajak kita kepada dalil, meninggikan kita dengan dalil. Itu ulama. Tidak ada lain. Beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Dia akan mengambil, akan mendudukkan si fulan sebagai figuritas, sebagai figur. Fulan ini figur, fulan ini begini. Sehingga timbullah pengkultusan, pengagungan, timbul pembelaan, timbul di situ wala wal bara. Cinta kepada dia, cinta kepada orang mencintai dia, memusuhi orang memusuhi dia. Itu dikatakan yuwali ya wa yu'adi 'alaiha. Berloyalitas di atas tarekoh dia dan memusuhi di atas tarekoh dia. Siwa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasuluna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah SAW. Selain daripada Rasulullah SAW nggak boleh. Kata Abu Bakar. Tidak ada yang kita kecuali zaman sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Abu Bakar jadi figur. Artinya jadi figur. Artinya di sini adalah diikuti segala hal. Diikuti segala hal, salah benar. Tidak ada. Ya. Figur seluruh para sahabat, figur kita. Kita ada figur seluruh sahabat. Tidak hanya satu saja seluruh sahabat. Dan kita mengatakan yang afdal setelah Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar. Betul demikian karena Rasulullah mengatakan demikian. Kemudian Umar, Utsman, Ali dan sebagainya. Betul, tidak ada dalil. Tapi sahabat pada masa itu diambil Abu Bakar sebagai orang yang paling harus diikuti, ditaati, salah benar nggak ada itu. Abu Bakar diikuti oleh para sahabat pada masa itu khalifah adalah karena tuntunan daripada Nabi SAW. Arahan daripada Nabi kita Muhammad SAW. Umar juga demikian. Rahmatullah. Seluruh sahabat kita jaga sebagai qudwah ba'da Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini enggak diambil oleh seseorang. Nah, faman nasaba siwahu, maka barang siapa yang menancapkan, menegakkan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, di atas salah demikian, fa huwa dhalun mubtadi'un, maka dia dikatakan orang yang sesat dan orang ahlul bidah. Faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lihat. Syekhul Islam Taimiyah juga dalam kitab Majmu' Fatawa beliau mengatakan, "Walaysa li ahadin ayun sabalil ummati syakhsan." Atau ayun siba. Ya, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menancapkan, mendudukkan seorang manusia untuk umat. Ya, yad'u ila tariqatihi. Kemudian diajak umat kepada tarekohnya, metodenya dan perjalanan hidupnya dan dakwahnya, yuwali yu'adi 'alaiha. Kemudian loyalitas wala wal bara di atas tarekoh, cara dan metode simpulan tadi. Ghairan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selain pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yunsibu lahum kalaman, dan tidak boleh bagi seseorang untuk menancapkan, memflorkan, menyusun suatu kalaman, satu pendapat, satu pandangan, satu konsep, ya, untuk umat ini, yuwali alaihi, loyalitas di atas konsep tersebut, wa yu'adi, kemudian memusuhinya,
selain dari perkataan Allah Azza wa Jalla Rasulnya sallallahu alaihi wasallam wa majtama'at alaihi ummah, dan apa-apa yang telah ijma' umat di atasnya. Tidak boleh pada rahmatullah kita membuat suatu makalah, satu ajaran yang harus kita patuhi dan taati. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin yang dikatakan ya 20 prinsip Ikhwan Muslimin. 20 prinsip Ikhwan Muslimin. Itu aja yang digodok oleh dia di setiap majelis. Sama juga tablik 6 prinsip sahabat itu aja digodok oleh setiap majelis. Tidak ada. Kita diajar ta'zimul adillah. Kita diajar untuk mengagungkan dalil, mengkultuskan dalil, mengikuti dalil, meninggikan dalil. Berdiri atas dalil, tegak atas dalil. Berdiri dengan dalil. Berdiri depan dalil. Itu diajar kita. Bukan perkataan simpulan syi'alah dan sebagainya. Tidak. Kan itu? Tapi adalah perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat selanjutnya. Ya, kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bal hadza min fi'li ahli bidah, bahkan ini adalah merupakan perbuatan ahli bidah. Alladzina yunsibuna lahum, yang di mana mereka tersebut mendudukkan kepada para pengikutnya, kepada umat syakhsan, seseorang sebagai figuritas, atau kalaman atau pendapat dan pandangan ajaran, ya, yufarriquna bihi bainal ummah, yang akibatnya terjadilah perpecah belahan, penyimpangan, perseteruan, perselisihan. Jadilah kelompok-kelompok dan firqah di antara umat tersebut, perpecahan. Yuwaluna bihi, mereka loyalitas dengan pribadi simpulan tadi, figuritas tadi. Ala dalikal kalam, mungkin juga perkataan-perkataan, pendapat dan pandangan ajaran tadi. Autilkan nisbata, ya. Atau tilkal nisbati, rahmatullah, yu'aduna. Kemudian mereka berloyalitas dengan pendapat dan pandangan tadi dan memusuhi siapa yang memusuhi pendapat dan pandangan tadi. Qala Syekh Bakar Aqibah atau Aqibah naqlihi di kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hadza. Ini perkataan beliau, artinya beliau mengomentari perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu bagus. Wa di halu katsir minal jamaat. Inilah keadaan kebanyakan daripada kelompok-kelompok dan firqah-firqah jamaah yang ada di hari ini. Wal ahzab, dan kelompok-kelompok dan golongan yang menisbahkan diri kepada Islam di hari ini. Annahum yunsibuna ashkhasan, di mana mereka tersebut menancapkan, mendudukkan pribadi manusia sebagai figuritas, sebagai figurnya, qadatan lahum, sebagai pemimpin bagi mereka. Si fulan didudukkan sebagai pemimpin. Itu pemimpin di sini, sebagai amirnya dalam mengatur jamaahnya. Wa yuwaluna wa awliya'u. Mereka berloyalitas kepada orang mencintai mereka. Wa yu'aduna a'da'ahum. Mereka memusuhi musuh mereka. Wa yuti'una fi kulli ma yuftun, dan mereka mengikuti, mentaati apapun, setiap apapun yang difatwakan oleh pimpinan-pimpinan dan figuritas-figuritas tadi. Apapun difatwakan oleh diikuti oleh mereka. Lauduna ruju', tanpa mereka kembali kepada kitab dan sunnah. Waduna yas'aluhum, tanpa mereka menanyakan kepada mereka tersebut an adillatihim, mana dalilnya? Enggak ada dalil. Dengar muskilah. Enggak ada dalil. Enggak ada arti sama sekali ditanya kemana dalilnya. Yang belajar dalil subhanallah adalah dakwah salafiyah. Dakwah sunnah, dakwah salafiyah betul belajar dalil dia. Kalau itu dakwah sunnah, dakwah salafiyah diajar dengan dalil. Diajar untuk bertanya, mana dalil? Wain daliluk? Mana dalil engkau? Man sabaqaka minal ulama? Siapa mendahului kamu dari para ulama? Begitu, itu salaf. Ajaran salaf demikian, ditanya dalilnya mana, siapa mendahului ulama mana dulu, itu ditanya subhanallah. Selain daripada dakwah salafiyah enggak ada itu. Tidak akan ada ditanya tentang dalilnya. Paham itu? Jadi demikian. Tidak bertanya. Ya. Mana dalil mereka? Terhadap apa-apa yang mereka katakan, mereka fatwakan. Ya, fatwa mereka dalil mana? Perkataan mereka mana dalilnya? Tidak ada. Hanya ngikut. Ikut saja. Intaha. Berakhir perkataan beliau. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nanti kita lihat di atas. Ya.
Mudah-mudahan kita kokoh, sabar dalam untuk ilmu. Banyak faedah insyaallah taala. Kalau kalian apalagi sanggup lagi nahan tidur nih, 1 jam, 2 jam setengah lagi darah yang si Muhammad. Online. 1:30, 12 lewat. Allahu akbar, subhanallah, ilmu. Nggak ada, kita tutup majelis ini kalau nggak ada. Sampai sini barakallahu fiikum, jazakumullahu khairal jazaa ala hudurikum istima'akum ya sabab. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seluruhnya.